Kick off KTT G20 yang secara resmi dimulai hari ini. Kemarin perhelatan B20 resmi berakhir dengan Elon Musk dan bos bursa kripto terbesar dunia Binance Changpeng Zhao masih tidak mampu mengerek gairah pasar. Dan kita lihat ini adalah menarik sekali Iya. Vira, berbagai pejabat-pejabat di tanah air, kemudian juga prominent narasumber juga telah hadir. Dan tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi terkait dengan hal ini sebenarnya seperti apa sih Anda melihatnya seberapa besar KTT G20 ini mempengaruhi atau memberikan optimisme bagi IHSG atau pasar keuangan tanah air? Iya, seperti yang Sasa sudah katakan tadi ya, kick off KTT G20 ini secara resmi dimulai hari ini dan memang kemarin perhelatan B20 ini juga resmi berakhir, Sa. Lalu kita lihat juga ada Elon Musk, ada bos bursa kripto, si Changpeng Zhao yang ternyata juga kemarin juga tidak mampu membuat pergerakan IHSG ini berada di zona hijau. Dan tentunya investor masih mencermati hingga 2 hari ke depan perhelatan G20 itu. Dan kalau misalkan kita lihat kenapa investor cukup memperhatikan presidensi G20 ini sebab memang sejumlah bahasan penting mulai dari keamanan pangan hingga transformasi digital ini akan didiskusikan oleh pemimpin negara ekonomi utama dunia. Dan lagi-lagi Sasa, ini kalau kita lihat ini akan menjadi histori tersendiri bagi Indonesia sebagai host pertemuan antara dua kepala negara paling berpengaruh di dunia saat ini, yakni Presiden China Xi Jinping dan juga Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ini juga dicermati oleh investor mengingat ketegangan antara China dan Amerika Serikat ini dapat menyeret ekonomi global dan pasar keuangan secara luas. Dan kalau kita lihat saat ini juga kedua negara tersebut masih bersiteru di banyak bidang mulai dari teknologi terkait chip hingga perselisihan terkait independensi Taiwan. Dan kalau kita lihat di pertemuan ini investor tentu berharap komunikasi baik dapat terjalin antara kedua negara tersebut sehingga memang tidak menambah kegentingan global baru. Iya, Safira, kalau kita lihat memang terkait dengan sentimen ataupun isu terkait dengan perbincangan antara Joe Biden dan juga Xi Jinping ini tentunya dinanti-nanti apalagi terkait dengan bagaimana posisi mereka memiliki peran penting bagi perekonomian global begitu ya, Amerika Serikat dengan perekonomian terbesar, China juga perannya juga cukup besar dalam perekonomian global sehingga kalau dua-duanya ini bersih tegang otomatis akan mempengaruhi rantai pasok global yang lagi-lagi juga akan mempengaruhi ekonomi tanah air, Fir. Betul sekali, Sa. Dan kalau misalkan kita lihat begitu ya, sentimen berikutnya kita masih dari domestik, kita lihat ada neraca perdagangan Indonesia yang per Oktober 2022 ini tercatat surplus, ini mencapai 5,67 miliar US dollar dan memperpanjang rekor menjadi surplus 30 bulan beruntun. Dan kalau kita lihat kalau berdasarkan industri pengolahan ini mengambil porsi paling besar ini 17,04% dari total ekspor dan selanjutnya adalah tambang dan lainnya sebesar 5,97% dan pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,43%, minyak dan gas bumi 1,38%. Dan kalau kita lihat begitu ya, tadi juga sektor energi juga menguat, ini merupakan sentimen positif dari neraca dagang untuk emiten-emiten tambang itu sendiri. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan Oktober 2021 juga ini ekspor juga tumbuh 12,3% year on year dan pertumbuhan tertinggi adalah tambang dan lainnya yang pencapaiannya 31,8%. Kemudian industri pengolahan 5,89%. Lalu ada pertanian, kita lihat kehutanan dan perikanan ini masing-masing 4,86% dan migas 29,2%. Sementara itu kalau misalkan kita bandingkan dengan sebelumnya, ini ada ekspornya yang hanya mampu tumbuh sebesar 0,13%. Dan seluruh sektor tumbuh positif kecuali tambang dan lainnya juga negatif 2,18%. Ya menarik Vira kalau kita mencermati terkait dengan surplusnya neraca perdagangan tanah air 30 bulan beruntun. Surplus ini bahkan lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya ya. Di bulan Oktober 5,67 miliar dolar begitu yang mana sebelumnya para analis memperkirakan kalau neraca perdagangan di bulan Oktober lalu justru akan surplusnya ini akan menjadi menipis begitu ya, mengingat juga negara-negara tujuan mitra dagang tanah air ini ekonominya sudah mulai melambat begitu ya, sehingga tampaknya ekspor ini juga akan tertekan begitu, tapi tampaknya tidak terlihat dari ekspor dan juga impor yang ternyata masih cukup tumbuh double digit di 12,3% secara year on year. Apakah ini juga nantinya akan mencerminkan bahwa perlambatan ekonomi global ini tidak serta-merta mempengaruhi ekonomi domestik, Fir ya? Iya, kita nantikan saja ya, Sa. Iya, nah selain neraca perdagangan ini tentunya juga ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar adalah terkait dengan kebijakan moneter Amerika Serikat. Di hari ini akan ada indeks harga produsen begitu ya, Iya, betul di sekali. mana sebelumnya pada pekan lalu juga diumumkan inflasi Amerika Serikat ini juga sebenarnya sudah melandai 7%-an.
Dan ini juga sebetulnya memberikan angin segar sih bagi pelaku pasar begitu ya, bahwa memang kebijakan atau mungkin sikap yang diambil oleh The Fed ini ternyata cukup manjur dalam melandaikan inflasi Amerika Serikat yang bahkan sempat menyentuh di atas 8%. Tapi lagi-lagi bahwa memang The Fed selalu menekankan ya Fir, kalau misalkan The Fed ini akan melakukan berbagai upaya untuk bisa menekan suku bunga acuan supaya inflasi ini Amerika Serikat bisa sesuai dengan target yaitu di kisaran 2%. Nah, lalu apa yang dikeluarkan kebijakan oleh The Fed ini tentunya juga akan mempengaruhi kebijakan moneter di tanah air begitu ya. Apalagi di pekan ini juga akan ada sentimen terkait dengan Bank Indonesia yang akan mengumumkan suku bunga acuan. Sebenarnya apa sih yang dilihat atau mengekspektasi pasar nih sebenarnya seperti apa, Fir? Ya kalau misalkan kita lihat begitu ya, investor ini secara sabar dan seksama sisa sebenarnya menantikan kebijakan moneter yang akan diumumkan Bank Indonesia pada Kamis mendatang. Apakah sesuai prediksi pasar bahwa BI ini akan mulai mengatur nafas begitu ya dengan menaikkan suku bunga acuan ini hanya sebesar 25 basis point yang akan membawa suku bunga acuan BI ini naik 4,75% menjadi 5%. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau dari investor melihat inflasi AS yang melandai kemarin sebenarnya investor ini juga patut menyimak kondisi pasar ekuitas Amerika Serikat yang sebenarnya kompak ditutup melemah setelah salah satu pejabat The Fed ini mengirimkan sinyal negatif yang mengatakan bahwa investor ini sangat bereaksi optimis begitu, reaksinya sangat berlebihan dan kalau kita lihat terhadap data inflasi yang lemah minggu lalu, padahal dia mengatakan pasar justru harusnya lebih bersiap untuk kenaikan suku bunga yang lebih agresif. Ya, kalau kita lihat lagi terkait dengan suku bunga acuan tanah air begitu ya Fir ya, sejumlah konsensus memperkirakan kalau Bank Indonesia ini akan menaikkan suku bunga acuan 25 basis point begitu ya. Cukup melandai dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, tapi tampaknya memang hal ini juga semakin meyakinkan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan karena kalau kita lihat ternyata perekonomian tanah air ini masih tumbuh cukup impresif begitu ya, 5,7%. Jadi makanya tak heran kalau misalkan dengan melihat perekonomian yang ternyata masih cukup tumbuh, hal ini tidak menampik kalau Bank Indonesia masih akan tetap menaikkan suku bunga acuan. Nah selain suku bunga acuan, Fir, kalau kita cermati juga ya pada hari ini menarik adalah sektor energi yang pada hari ini menjadi salah satu sektor yang menguat. Sebetulnya saham-saham pertambangan ini di mata investor saat ini seperti apa sih, Fir? Ya kalau misalkan kita lihat begitu ya, saham pertambangan juga masih jadi motor penggerak IHSG gitu. Dan kalau misalkan kita melihat ini masih terkena sentimen positif dari neraca dagang RI di Oktober. Di sisi lain juga rencana suntik mati PLTU seperti yang tadi saya sampaikan juga nggak begitu berpengaruh pada emiten-emiten tambang dalam negeri. Untuk saat ini tidak. Iya, untuk saat ini tidak, tapi yang jelas berbagai emiten sudah melakukan berbagai inisiatif begitu ya, tentunya juga supaya sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menekan atau menuju net zero emission di tahun 2060, maka tidak heran emiten-emiten saat ini juga tengah berjibaku untuk bagaimana bertransformasi untuk mengedepankan energi baru terbarukan. Apalagi di KTT G20 ini juga memang pemerintah berkomitmen begitu ya Fir untuk segera mempensiunkan PLTU, di mana juga beberapa hari yang lalu Amerika Serikat dan Jepang ini juga dikabarkan memberikan investasi nih terhadap tanah air untuk bisa mendukung supaya Indonesia ini bisa segera mempensiunkan PLTU yang ada. Apalagi pemerintah juga sebelumnya sudah melakukan moratorium ya terhadap PLTU supaya untuk menggencarkan EBT agar lebih cepat lagi. Ini